kepada yang lain dengan makna ibadah yang tadi saya sebutkan tadi malam. Kesetiaan kan ibadah, ketaatan kepada hukum juga ibadah. Yang tidak ada burhan dalil yang membolehkannya, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah, dan sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang kafir itu. Di sini disebut Allah menyebut apa? Kafir. Orang yang di samping ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lain disebut orang kafir. Dalil yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar." Dan orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi maksudnya orang-orang kafir Quraisy ini dan orang-orang yang seperti mereka. Maaf, stop dulu supaya tidak terputus rekaman. Mungkin kita ganti sebentar karena habis. Kita langsung lanjut. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang kafir yang memohon kepada orang-orang yang sudah mati. Mereka itu mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka yang menjadikan perantaraan antara diri mereka dengan Allah, niatnya baik. Seperti yang saya jelaskan, kami ini adalah orang kotor, Allah Maha Suci. Wali ini orang yang dekat dengan Allah. Kami orang yang kotor tidak layak langsung minta kepada Allah yang Maha Suci, tidak sopan. Sebagaimana kalau orang di kampung minta langsung datang kepada raja, itu enggak sopan. Minta lewat perantaraan orang yang dekat dengan raja. Tujuannya baik, ingin mensucikan Allah. Jadi tujuan kemusyrikan yang dia lakukan ingin mengagungkan Allah sebenarnya. Tapi di ujung ayat Allah mengatakan apa? Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat kafir. Di sini Allah menganggap dusta alasan mereka ingin mengagungkan Allah dengan melakukan kemusyrikan. Bohong. Kalau ingin mengagungkan Allah, kenapa tidak mengikuti cara Allah? Kayak orang sekarang ingin menegakkan syariat Allah tapi masuk ke dalam sistem syirik demokrasi. Niatnya apa? Baik, ingin menegakkan syariat katanya. Niatnya baik. Tapi caranya apa? Syirik, masuk dalam sistem demokrasi. Kata Allah kazib, bohong. Kalau memang ingin menegakkan hukum Allah, syariat Allah, kenapa tidak mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Allah? Kenapa tidak mengikuti jalan yang digariskan Allah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah bergandeng tangan dengan Abu Jahal, masuk dalam parlemen Abu Jahal? Padahal Rasul pernah ditawari untuk menjadi raja. Dalam hadis Hasan, Rasul ditawari jadi raja, tapi syaratnya ikut sistem mereka. Rasul nggak mau. Rasul tidak mau. Padahal apa? Ini adalah maslahat. Kalau raja ucapannya adalah undang-undang. Tapi karena ini cara yang tidak dibolehkan, Rasul tidak mau. Lebih baik dilempari, diusir dan seterusnya daripada harus apa? Harus bergandeng tangan dengan Abu Jahal. Musa alaihissalam apa bergandeng tangan dengan Firaun? Masuk dalam sistem Firaun? Tidak, justru dikejar-kejar. Padahal Rasulullah
orang yang paling kasih sayang kepada umatnya. Melihat Bilal disiksa, Khobab disiksa, Sumayyah, Yasir dibunuh, Ammar disiksa, yang lain diizinkan hijrah ke Habasyah. Coba, kalau seandainya boleh masuk dalam sistem kafir, tentu Rasul melakukannya karena saking sayang kepada umat yang apa? Disiksa, ditindas. Nah, orang sekarang merasa lebih kasih sayang terhadap umatnya dengan dalih untuk menyelamatkan umat Islam supaya tidak gini dan gitu, kami masuk ke dalam ini. Berarti merasa lebih kasih sayang kepada umat daripada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak melakukannya. Semua tidak melakukannya. Orang sekarang melakukannya, berarti orang sekarang dakwahnya bukan dakwah Rasul. Bukan dakwah para Rasul, tapi dakwah apa? Dakwah mereka. Dakwah mereka, bukan dakwah Rasul. Jadi maslahat dakwah bukan maslahat dakwah Rasul, tapi maslahat dakwah mereka. Jadi seperti itu. Jadi Allah mencapnya sebagai orang kafir. Makanya Allah mengatakan kepada orang tentang orang musyrik yang menggunakan cara syirik untuk mengagungkan Allah, kata Allah apa? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kalau memang ingin mengagungkan Allah, kenapa tidak mengikuti cara yang digariskan Allah? Begitu juga orang sekarang katanya ingin mengagungkan syariat Allah, tapi dengan cara syirik, berarti mereka tidak mengagungkan Allah dengan cara yang sebenarnya. Jadi Allah mencapnya sebagai orang kazib, dusta. Terus apa? Kafar, bukan kafir, tapi kafar. Kafir kan kafir. Kalau kafar sangat kafir. Jadi orang yang menjadikan kemusyrikan sebagai sarana dalam mengagungkan Allah, dalam menegakkan syariat Allah, itu bukan kafir, tapi sangat kafir. Kenapa sangat kafir? Karena di samping dia melakukan kemusyrikan, dia juga mendalili perbuatan syiriknya dengan nas-nas Al-Quran. Sedangkan berdusta atas nama Allah adalah kekafiran yang lebih besar daripada perbuatan syirik itu sendiri. Makanya kita bisa mendapatkan orang yang masuk dalam parlemen dari kalangan partai yang mengaku Islam, cari ayat Al-Quran tentang syura, ya, tentang syura, musyawarah kan, digunakan untuk dalil demokrasi. Itu kan menggunakan syura di Islam dianjurkan tidak? Syura dianjurkan kan? Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Dianjurkan. Terus demokrasi dianggap syura, berarti demokrasi dianjurkan kan? Berarti ini syirik dianjurkan di dalam Islam, kan dusta atas nama Allah. Sekarang kalau melegalkan zina, kafir enggak? Kalau mensunahkan zina, kalau mewajibkan zina, lihat kafir. Tadi menghalalkan zina kafir, mensunahkan zina sangat kafir, mewajibkan zina lebih sangat kafir. Nah sekarang tadi masuk dalam demokrasi kafir, membolehkan demokrasi sangat kafir, mensunahkan demokrasi mewajibkan, karena ada sampai mewajibkan menganggap orang yang tidak ikut di dalamnya sebagai orang-orang yang dosa. Mereka mengatakan bahwa pemilu ini dalam rangka apa? Kesaksian rakyat terhadap kelayakan si fulan untuk memimpin. Sedangkan Allah memerintahkan untuk menunaikan kesaksian. Allah mengatakan wala taqtumus syahadah, jangan kalian menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha, dan barang siapa menyembunyikannya, maksud tidak ikut, fa innahu asimun qalbuh, maka dia dosa. Sampai mereka menganggap dosa, tidak ikut dalam demokrasi itu dosa. Kayak Yusuf Qaradawi kan, mengapa Pak? Dosa. Nah, itu seperti itu. Jadi dusta atas nama Allah. Jadi sangat apa? Bukan kafir tapi sangat kafir. Kemudian juga ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 44, Allah mengatakan apa?
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Bukan mereka itu orang kafir, tapi mereka itulah orang-orang kafir. Seolah-olah tidak ada orang kafir kecuali mereka. Sedangkan kenapa ini orang yang memutuskan dengan selain hukum Allah disebut kafir? Tadi kan dalam bahasan malam, menyandarkan atau ketaatan merujuk kepada hukum buatan manusia disebut apa? Syirik, kan? Wa in ata'tumuhum, bila kalian mentaati mereka, innakum la musyrikun. Kalian orang-orang musyrik. Ketika hakim memutuskan berdasarkan KUHP, dia mentaati hukum apa? Hukum apa? Hukum tagut. Hukum apa? Hukum tagut. Nah, sedangkan orang mentaati hukum tagut kata Allah innakum la musyrikun. Sedangkan orang musyrik diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ponis dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mencap para pelaku syirik sebagai orang kafir. Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam kitab Syarhu Asli Dinil Islam mengatakan wa wasama ta'ala ahla syirki bil kufri fima la yuhsa minal ayat fala budda min takfirihim aidan. Allah telah mencap para pelaku kemusyrikan sebagai orang kafir dalam banyak ayat Al-Qur'an. Maka harus mengkafirkan mereka juga. Kita harus meyakini orang tersebut orang kafir. Tapi bukan artinya setelah kita tahu dia orang kafir dibiarkan, kita ajak supaya apa? Taubat, kembali kepada tauhid. Jadi kenapa kita harus mengkafirkan pelaku kemusyrikan? Karena memang itu vonis Allah Subhanahu wa taala, bukan vonis dari sipulan dari Allah. Sebagaimana pencuri, boleh ya kita mengatakan sipulan pencuri kalau dia mencuri? Boleh tidak? Begitu juga kalau sipulan melakukan kemusyrikan, kita mengatakan sipulannya orang musyrik. Sedangkan orang musyrik bedanya dengan pencuri. Kalau pencuri tidak diponis kafir oleh Allah, tapi kalau orang musyrik diponis kafir. Tadi hukum kembali kepada nas, bukan kepada selera kita. Karena agama kita agama tadi dalil gitu. Kemudian alasan kedua, kenapa kita harus mencap para pelaku syirik itu sebagai orang kafir? Dikarenakan Allah telah memerintahkan kita untuk menganggap orang musyrik ini sebagai orang kafir. Walaupun dia apa? Mengaku muslim. Saya di sini tidak bicara orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, tapi fokus bahasan orang yang ngaku muslim, karena Hindu, Buddha, Nasrani itu sudah jelas, tidak ada yang ragu. Nah, Allah memerintahkan kita mencap para pelaku syirik ini sebagai orang kafir. Dalam surat Az-Zumar ayat 8 Allah mengatakan wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Dia menjadikan tandingan bagi Allah. Menjadikan tandingan bagi Allah apa? Syirik tidak? Syirik. Rasul ditanya, ayyuzan bi'azam, dosa apa yang paling besar? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Dia yang menciptakan kamu. Jadi keburukan syirik itu adalah karena menjadikan tandingan bagi Allah, padahal orang itu diciptakan oleh Allah. Nah, orang tersebut menjadikan tandingan bagi Allah supaya menyesatkan dari jalannya. Qul, katakanlah kepada orangnya, tamatta bi kufrika qalilan, nikmatilah kekafiran kamu sebentar. Sekarang nikmati silakan kekafiran kamu. Kamu dengan masuk ke dalam sistem kafir ini, kamu bisa leluasa berbuat. Mungkin kamu punya tunjangan gaji atau punya kekuasaan untuk berbuat. Tamatta bi kufrika, nikmatilah kekafiran kamu qalilan, sebentar. Karena walaupun dikasih umur panjang pasti akan mati juga. Jadi nikmati. Itu kan istilahnya apa? Perintah tapi nada apa? Tahakkum, maksudnya apa ya bahasa Indonesianya?
sifatnya mengandung ancaman itu kan. Kayak gini orang anak membangkang kepada orang tua. Silakan lakukan sesuka kamu. Bukan artinya menyuruh kan? Tapi maksudnya apa? Ancaman. Kalau kamu melakukan sesuka nanti ada sanksinya gitu. Kata Allah, nikmatilah kekafiran kamu sebentar. Innaka min ashabin nar, karena kamu calon penghuni neraka. Ya Allah mengatakan qul, katakanlah. Perintah kan? Bahkan bukan sekedar kita meyakini orang itu kafir, tapi lebih dari itu Allah memerintahkan kalau orangnya sudah kita kasih penjelasan, lebih dari sekedar meyakini orang itu kafir, tapi mengatakan kepada orangnya. Orang itu sudah kita yakini kafir. Terus kita setelah tahu orang itu kafir, kita ajak kepada tauhid. Malah melakukan pembangkangan, maka dianjurkan untuk mengatakan kalau kita mampu mengatakan kepada orang tersebut apa? Kamu ini sudah kafir. Jadi kalau kaitan mengatakan kamu kafir, kaitan kalau sudah diberikan penjelasan pembangkangan. Tapi kalau meyakini orang itu kafir sebelum juga sudah kita yakini. Sebagaimana orang musyrik ketika mereka makin menjadi-jadi dalam kemusyrikannya kan, ketika mereka malah mengajak Rasulullah untuk masuk dalam sistem kafir, Allah menurunkan ayat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Itu ketika mereka sudah melakukan pembangkangan. Jadi kita katakan. Tapi kalau keyakinan walaupun belum kita berikan penjelasan kalau memang itu kekafiran yang nyata. Jadi Allah memerintahkan kita mengkafirkan para pelaku kemusyrikan. Dan mengkafirkan para pelaku kemusyrikan itu bukan ajaran Khawarij, bukan. Bukan ajaran gulu, berlebihan, bukan. Bukan fitnah, tapi itu perintah Allah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ingatkan bahwa mengkafirkan para pelaku kemusyrikan yang nyata, syirik akbar maksudnya, itu bukan ajaran Khawarij, sehingga orang yang melakukannya diponis sebagai Khawarij, bukan. Tapi itu ajaran para Rasul dan ajaran manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah awal pertengah, di awal dahulu, zaman dahulu, di awal-awal Islam, punya kitab namanya Syarhus Sunnah yang di dalamnya dibukukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah banyak terjemahan juga. Dalam poin ke-49, di dalam poin ke-49 manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan wala yukhraju ahadun min ahlil qiblah minal Islam hatta yarudda ayatan min kitabillah aw syai'an min atharir rasul aw yusalliya li ghairillah aw yazbaha li ghairihi faman fa'ala syai'an min dzalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam. Tidak seorang pun dari ahli kiblat boleh dikeluarkan dari Islam. Tidak seorang pun ahli kiblat boleh diponis kafir sampai dia menolak satu ayat dari kitab Allah atau menolak sesuatu dari hadis Rasul atau salat kepada selain Allah, maksudnya ibadah kepada selain Allah, au yazbaha li ghairihi, atau membuat tumbal, maksudnya melakukan syirik. Ini kan semua syirik yang dua ini. Faman fa'ala syai'an min dzalika, barang siapa melakukan sesuatu dari hal itu, tadi antara kan syirik, membuat tumbal, minta kepada selain Allah. Apa kata beliau? Faqad wajaba 'alaika, maka telah wajib atas kamu an tukhrijahu minal Islam, mengeluarkan dia dari Islam. Lihat, wajib. Itu manhaj apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan manhaj Khawarij. Buku ini juga dikaji di kalangan orang-orang yang mengklaim bermanhaj salaf. Di sini wajib mengeluarkan dia dari Islam. Wajib, bukan apa? Bukan fitnah. Bukan Khawarij. Makanya ketika zaman dahulu, zaman dakwah tauhid
menyebar di Jazirah Arab pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, di mana ketika itu manusia, orang-orang yang mengaku muslim bergelimang di atas kemusyrikan, syirik kuburan, syirik hukum adat. Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mendakwahkan tauhid. Orang-orang yang melakukan kemusyrikan dari kalangan orang yang mengaku muslim divonis sebagai orang musyrik. Kemudian muncul syubhat-syubhat musuh dakwah tauhid yang tidak suka, terus memvonis para ulama dakwah tauhid ini sebagai khawarij, sampai dihalalkan darahnya, sampai bahkan divonis kafir karena sebab bertauhid. Sampai Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dianggap sebagai orang kafir, bahkan dituduh sebagai nabi palsu, sampai pada tahap seperti itu. Nah, musuh dakwah tauhid menyebarkan isu itu orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, khawarij. Makanya para ulama dakwah tauhid membuat bantahan kepada mereka. Di antaranya cucu beliau Syekh Abdul Latif Ibnu Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab membantah seorang ulama kaum musyrikin. Ulama kaum musyrikin maksudnya orang-orang yang mengaku Islam, berilmu, ulama gitu kan, ilmu Quran, hafal Quran dan seterusnya, tapi melegalkan syirik-syirik yang ada. Disebut ulama kaum musyrikin. Di antaranya Dawud ibnu Jirjis al-Iraqi, Utsman ibnu Mansur. Nah, mereka melontarkan tadi tuduhan-tuduhan, ini orang yang mengkafirkan kaum muslimin dalam tanda kutip, maksudnya orang ngaku Islam yang melakukan kemusyrikan. Dalam kamus musuh dakwah tauhid mereka itu orang muslim. Padahal dalam kamus Ahlus Sunnah wal Jamaah orang itu bukan orang muslim tapi orang musyrik. Nah, mereka melontarkan tuduhan, oh itu awas khawarij. Nah, Syekh Abdul Latif mengatakan dalam kitabnya Misbahuz Zalam fi man kadzaba ala Syekhil Imam, beliau mengatakan faman ja'ala takfir bihadza, barang siapa orang yang menjadikan pengkafiran dengan sebab kemusyrikan ini min hadzal babi, termasuk ajaran khawarij, maksudnya orang yang mengkafirkan pelaku syirik akbar itu pun divonis apa? Khawarij. Faqad ta'ana 'ala rusul wa 'alal ummah, maka orang tersebut telah mencela semua para rasul, karena semua rasul juga mengkafirkan para pelaku syirik, dan telah mencela seluruh umat ini, ulama umat ini, karena seluruh ulama dalam kitab fikih mereka mencantumkan hukum orang murtad. Di nomor pertama di antara sebab kemurtadan adalah kemusyrikan. Terus apa? Walam yumayyiz baina dinihim wa mazhabil khawarij, dan orang tersebut tidak bisa membedakan antara ajaran para rasul dengan ajaran khawarij. Waqad nabadha nususat tanzil, orang tersebut telah mencampakkan nas-nas Al-Qur'an, wattaba'a ghayra sabilil mu'minin, dan telah mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jadi orang yang menganggap bahwa mengkafirkan pelaku syirik akbar itu sebagai orang khawarij, itu orang yang telah mencela para rasul, telah mencela para ulama umat ini, dan tidak paham, tidak bisa membedakan antara ajaran para rasul tauhid dengan ajaran kaum khawarij. Jadi maksudnya kita jangan apa? Jangan ragu. Jangan apa? Jangan ragu. Sebagaimana kita mengatakan kepada tahu pencuri sebut pencuri, begitu juga orang musyrik sebut orang musyrik. Walaupun mengaku Islam, walaupun mengaku Islam, walaupun dia salat, walaupun dia salat, walaupun dia ulama ustaz, walaupun dia ulama dan ustaz, tidak ada perbedaan. Dalam Al-Quran banyak contohnya orang-orang yang divonis oleh Allah sebagai orang kafir padahal dia ulama besar yang Allah berikan kepadanya ilmu-ilmu wahyu Allah. Dalam surat Al-A'raf contohnya ayat 174, 175, Allah mengisahkan kepada kita seorang ulama besar, ahli ilmu, ahli ibadah, termasuk wali Allah, karomahnya banyak, doanya mustajab. Namun
karena sekedar loyalitas membantu orang kafir untuk mempersulit kaum muslimin, padahal bantuannya hanya sekedar doa, diponis kafir oleh Allah. Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin." Bacakanlah kepada mereka, hai Muhammad, cerita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Dia menguasai apa? Taurat. Zaman Bani Israel. Doanya mustajab. Termasuk wali Allah. Karomahnya banyak. Ketika pasukan Nabi Musa akan menyerang kaumnya kafir. Kaumnya kafir. Pasukan Nabi Musa akan menyerang kaumnya. Kaumnya datang karena tahu orang ini Bul'am ibnu Ba'ura namanya. Doanya mustajab, datang kepada Bul'am. Hei Bul'am, Musa ini adalah rajulun hadid, orang keras. Kalau masuk ke negeri kami pasti membinasakan kami. Berdoalah kepada Allah. Karena tahu doanya apa? Mustajab. Berdoalah kepada Allah agar menahan Musa supaya tidak bisa masuk ke negeri kami. Kata Bul'am apa? Kalau seandainya saya berdoa, tentu lenyaplah dunia dan akhirat saya. Terus dibujuk apa? Dibujuk. Akhirnya karena apa? Ya muncul apa? Sentimen kesukuannya, ya nasionalismenya bahasa zaman sekarang. Akhirnya apa? Mengiyakan permintaan mereka. Berdoa. Lihat dengan sekedar apa? Membantu dengan sekedar apa? Doa. Allah vonis sebagai apa? Fansalakha minha, maka dia menanggalkan dirinya dari ayat-ayat kami ini. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian diikuti syaitan, fakana minal ghawin, sehingga dia termasuk orang-orang yang binasa. Di ayat berikutnya, famasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaan dia itu seperti anjing. Ulama besar jadi anjing. Jadi kalau sedang mendapatkan si fulan doktor, si fulan ahli ini, tapi melegalkan syirik demokrasi, itu kayak anjing. Tidak lebih baik daripada Bul'am ibnu Ba'ura. Kalau Bul'am dengan nas Al-Quran kan diberikan ayat-ayat kami. Orang sekarang ada gak nas Quran mengatakan si fulan telah berikan kami ayat-ayat kami? Ada tidak? Tidak ada. Contoh yang lain, pada zaman Rasulullah ada orang namanya Abdullah ibnu Abi Sarah. Dia penulis wahyu Rasulullah. Penulis apa? Wahyu. Murtad. Diponis apa? Murtad. Padahal dia apa? Penulis wahyu. Pada zaman tabi'in ada orang namanya Al-Mukhtar As-Saqafi, menantu sahabat. Istrinya adalah putra sahabat. Dia termasuk orang solih, si Mukhtar ini asalnya. Tapi di akhir hidupnya mengaku mendapatkan apa? Wahyu. Diponis murtad oleh para ulama. Ada orang namanya Al-Ja'ad ibnu Dirham, dia ahli ilmu, ahli ibadah, orang salih, mengingkari sifat Allah. Padahal mengingkari sifat itu lebih ringan daripada syirik. Diponis murtad juga. Pada zaman Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, ada ulama besar, qadhi, hakim di mahkamah Islam, qadhi di mahkamah agung Islam di Riyadh. Riyadh di mana? Ya sekarang Saudi. Hakim agung di mahkamah syariah, bukan mahkamah tagut, di mahkamah Islam yang menegakkan hukum Islam. Tapi si hakim ini melegalkan syirik kuburan. Syekh Muhammad ngirim surat kepadanya mengatakan, lakin anta rajulun jahilun musyrik, tapi kamu adalah laki-laki yang bodoh lagi musyrik. Para ulama disebut bodoh. Kenapa? Hakikat orang musyrik itu orang yang bodoh, walaupun dia pintar. Jadi maksud saya bahwa namanya vonis Allah itu tidak mengenal status orang. Jadi makanya kalau kita ingin terhindar dari itu semua, ya kita tinggalkan apa? Syirik, tinggalkan loyalitas kepada selain hukum Allah.
berlepas diri darinya sebelum datang hari yang mana tidak ada kesempatan atau tidak diberikan luang untuk berlepas diri. Senikmat-nikmatnya hidup di dunia ini tetap akan diakhiri dengan apa? Kematian. Senikmat-nikmatnya menikmati dunia, makan senikmatnya akan tidak bisa memakan semua makanan. Perut apa?